Apa lagi sih? Kamu kan belum jawab pertanyaan aku. Pertanyaan apa lagi? Hah? Masih tentang harta gunung gini? Iyalah, apa lagi? Berawal dari kisruh rumah tangga pasangan suami istri bernama Fairuz dan Dedi, kisah pun dimulai. Diketahui Dedi dan Fairuz kini lagi genjatan senjata. Hal tersebut dipicu karena Fairuz dapat informasi kalau suaminya punya istri muda, sehingga rumah tangganya jadi berantakan. Aku nggak punya simpanan dan aku nggak ada main dengan perempuan lain. Alah, semua orang dia tahu kalau kamu tuh punya simpanan. Hah? Dengerin aku. Apa? Dengar kebohongan kamu? Hah? Maafin Papa, Ma. Pada saat bertengkar, tiba-tiba tetangganya yang bernama Rani datang, dan Ini ada apaan ini? Kok pagi-pagi udah ribut begini sih? Pak Dedi, KDRT sekarang itu bisa dilaporin ke polisi, bahkan bisa dipenjara loh. Bu Rani, dengar ya. Ibu nggak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Silakan Ibu pergi. Dan jangan bikin kerhubungan saya dengan istri saya. sementara di tempat lain, terlihat juga seorang dukun sakti yang bernama Engkong dan asistennya bernama Sinan. Nama Engkong alias Guru, lumayan tersohor di daerahnya sebagai seorang dukun yang sakti mandraguna. Dia bisa mengatasi persoalan bermacam-macam masalah. Tak hanya masyarakat setempat, banyak juga orang dari tempat jauh yang datang untuk minta bantuan Engkong dengan cara gaibnya. Permisi. Itu orangnya datang kok. Malam, Kong. Dan salah satu pasiennya Engkong adalah Rani. Dia datang ke sana untuk mengucapkan terima kasih kepada Engkong Guru atas keberhasilan dan bantuannya dalam menggapai karir impiannya. Namun apa yang terjadi? Oh ya Bu Rani, tapi masih ada yang kurang sedikit nih. Jadi ada yang harus sedikit dimasukkan supaya aura ibu itu tidak jatuh. Ya enggak dong? Iya. Harus, Kong. Terus sekarang saya mesti gimana? Ibu Rani ke dalam dulu, biar saya nyiapin semua peralatannya. Tunggu bentar ya Bu Rani. Maksudmu apaan sih? Kamu kayak gitu? Tolong gue kok kali ini aja. Gue udah gak tahan kau. Kan kamu tahu gue udah lama tinggal bini. Kok ini aja kau ya? Ibu inginkan susuk ibu itu semakin kuat. Iya sih, Bang. Terus apa lagi sih, Bang, yang harus saya lakuin? Coba sekarang kancing baju ibu buka. Kok pakai acara buka baju sih, Bang? Udah gak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya susuk ibu itu semakin kuat dan kedudukan ibu tidak ada yang berani mengotak-atik. Ibu percaya kan sama saya? Iya. Ya, tutumpakan pun tak terelakkan lagi. Maknyos bosku, Maknyos, Jos, endol banget. Besok paginya, Rani tak sengaja bertemu Fairuz di depan rumahnya. Dia pun kemudian menyarankan dan mengajaknya pergi ke Bah Dukun untuk menyelesaikan masalahnya dengan sang suami. Mana sama Pak Dedi? Masih suka ribut nggak? Tahu lah Bu, sebetulnya sih saya masih cinta Bu, tapi dengan gosip yang beredar itu saya masih kesel. Itu dia, Bu, yang sebenarnya pengen saya omongin sama Ibu. Tapi kalau di luar sini saya takutnya ada yang denger, Bu. Oh, yaudah kita ngobrol di dalam aja. Silahkan duduk, Bu. Ibu mau nggak saya kasih tahu solusinya? Bisa gitu? Bisa. Itu kan dosa Bu, saya takut Ibu pikir baik-baik ya. Emang Ibu mau harta Ibu itu hilang melayang? Ibu mau tinggal di kolong jembatan? Ibu mau. Masalahnya apa Bu? Jadi ini Kong, suami saya mantan suami saya punya perempuan lain Kong. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Disantet aja, Kong. Ibu serius mau nyantet mantan suami ibu? Iya Kong, saya udah sebel sama dia, saya benci. Mana orangnya? Baiklah, saya akan coba. Biayanya berapa ya Kong? 4 juta. Hah? Kok mahal banget sih? Awalnya Fairuz ragu karena merasa keberatan dengan ongkos yang diminta Engkong Guru. Namun,
Virus akhirnya memantapkan niatnya untuk kasih pelajaran pada mantan suaminya, dan apa yang terjadi. Aneh. Nggak ada angin tapi kok pintu tutup sendiri ya? Aneh, nggak ada angin. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa jadi sakit begini badannya? Sebaiknya aku biar wudhu. Sholat ya. Kenapa kok bisa mental kayak gitu sih, Kok? Ternyata dia punya kekuatan lebih hebat. Besok paginya, Virus datang ke rumahnya Dedi dengan tujuan mengecek kondisi mantan suaminya tersebut. Namun apa yang terjadi? Mah, lah, kamu kapan datangnya? Barusan kok. Kamu habis jogging ya? Iya nih. Sekarang kan aku udah mulai rajin olahraga. Melihat keadaan mantan suaminya yang masih segar bugar, Virus kesal bukan main pada si engkong yang dianggap tak becus menyantet. Padahal dia sudah membayarnya dengan mahal. Kamu nggak sakit gitu atau gimana? Hah? Sakit? Enggak kok. Aku sehat-sehat aja. Malah sangat sehat lagi. Enggak. Merasa tertipu oleh singkong guru, Virus pun langsung pergi ke rumahnya untuk meminta uangnya dikembalikan. Namun apa yang terjadi? Kong, gimana sih? Kok mantan suami saya mau sehat-sehat aja? Ntar saya jelaskan. Saya nggak butuh penjelasan. Saya mau minta duit saya sekarang. Gak bisa gitu dong, Bu. Pokoknya saya mau minta duit saya sekarang juga. Saya kira Kong dukun hebat. Ternyata dukun palsu. Jangan asal ngomong ya. Saya kan sudah bilang, saya sudah berusaha. Tapi belum tentu semua usaha itu berhasil. Kamu sebaik alasan. Kalau uang saya nggak kembali, saya lapor polisi. Ya, kemarahan Virus justru malah membawanya pindah alam ke tempat pemakaman umum alias mayat. Panik dan bingung bagaimana menyembunyikan jenazah Virus, engkong guru pun ambil jalan pintas, yaitu dengan mengubahnya seperti ayam potong di pasaran dan kemudian dimasukkannya ke dalam karung. Abah. Abah. Tak lama kemudian, cucunya engkong guru yang bernama Marni datang ke rumahnya, dan Kamu sekali bikin minum dulu deh. Darah apaan nih? Abah habis potong apaan ya? Pisang banget ya diberesin. Han, kau. Gue minta tolong. Malam ini, gue mau nginep di malam. Ya, tumben-tumbenan aja. Ya udah deh. Sekarang, gitu. Udah. besok paginya, Marni merasa terganggu dengan suara kambing yang terus gogoakan, dan Marni pun menghampirinya. Namun apa yang terjadi? Diam dong kambing, woi! Diam dong! Pantesan yang dikasih makan. Karung apaan nih kok belum pernah darah gini? Tak lama kemudian, polisi datang untuk melakukan olah TKP dan identifikasi korban. Berdasarkan hasil olah TKP tersebut, muncullah seorang tersangka, yaitu engkong guru, si dukun sakti mandraguna. Hingga akhirnya, Singkong pun ditangkap polisi di rumahnya Sinan. Atas perbuatannya tersebut, engkong guru pun diancam hukuman 15 tahun penjara. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan. Kamu juga ikut? Pak, kenapa saya dibawa, Pak? Saya kan nggak ikut-ikutan. Sudah, jelaskan nanti di kamu. Ayo, Bang, ini gimana sih? Masa saya dibawa-bawa? Jangan.